Bus yang dikendarai oleh kader Demokrat ini yang ada branding Agus Harimurti Yudhoyono nunggak pajak, saya rasa nggak mungkin lah, ini pasti hoax lah. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the... Nah, memang agak lucu sih, yaitu kita gembar-gembor lah, yaitu seringkali mengkritik pemerintah, hutang menumpuk dan sebagainya. Ternyata kita punya hutang sendiri, seperti yang kemarin juga viral. Dan ini ketika sekarang Dirjen Pajak menjadi sorotan publik. Ini ada kader Demokrat, yaitu yang menyentil staf khusus Menteri Keuangan, Prastowo. Besok-besok kalau Prastowo nongol di tweet gue, tinggal gue jawab aja, beresin dulu masalah di kantor pajak. Iya nggak sih? Tetapi di sini dibalas dengan Kang Wakfi, yaitu bus DPP Partai Demokrat nunggak pajak. Bernerankah bus yang dikendarai oleh kader Demokrat ini yang ada branding Agus Harimurti Yudhoyono nunggak pajak? Saya rasa nggak mungkin lah, ini pasti hoax lah. Nggak mungkin lah, masa bus Partai Demokrat sampai nunggak pajak seperti ini? Saya rasa nggak mungkin. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Bang Nalar Paltiwes. Inilah mengapa Demokrat tidak pernah bisa dapat kepercayaan rakyat. Daripada sibuk ngurusin negara, mending urusin tuh partai mangkrak. Ya memang sekarang ini apalagi Partai Demokrat juga dikenal partai mangkrak. Ya terbukti banyak peristiwa yang masa lalu tersebut semenjak dipimpin oleh Presiden SBY pada waktu itu. Ternyata banyak yang terungkap, banyak yang mangkrak. Ya yang paling fenomenal sebut saja 34 proyek listrik yang tidak bisa diteruskan, itu banyak banget. Itu juga menelan kerugian negara yang lumayan besar sekali. Dan juga yang paling fenomenal, Wisma Atlet Hambalang, yang konon katanya sih banyak kader Demokrat yang menerima uang korupsi tersebut. Dan masih banyak lagi. Makanya daripada ngurusin negara lah, mending urusin dulu yang kecil-kecil inilah, seperti bus DPP Partai Demokrat yang nunggak pajak ini. Nggak usah ngurusin hal yang besar dulu lah, terlebih yang kecil-kecil dulu, masalah perpajakan ini. Nah, saya jadi penasaran ya, beritanya seperti apa sih? Kok sampai bisa menunggak pajak ya? Dari sini yaitu fajarsumatera.co.id, yaitu berjudul Bus Mati Pajak milik Demokrat Tur ke Sumatera. Nah ini dari Bandar Lampung. Mobil bus mati pajak rombongan Partai Demokrat yang berlogo Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sempat berkunjung ke Sumatera Selatan, Palembang sebelum pulang ke Jakarta. Dilansir dari Instagram Agus Yudhoyono, usai melakukan pelantikan DPC Demokrat seprovinsi Lampung, dirinya juga melantik DPC Partai Demokrat seprovinsi Sumatera Selatan pada Kamis 19 Januari yang lalu. Jadi kejadian ini sudah lama ya, yaitu 1 bulan yang lalu. Ya semoga saja sudah dibayar pajaknya ya. Kalau belum ya berarti nggak sesuai dengan omongannya ya. Bus mati pajak itu nampak terlihat di dalam foto unggahan Instagram AHY saat dirinya disambut di kota Palembang, Sumatera Selatan. Foto yang bergambar penyambutan AHY dan bercaption dari Lampung, saya bersama istri Anissa Yudhoyono dan rombongan DPP Partai Demokrat melanjutkan perjalanan darat ke Provinsi Sumatera Selatan, tepat di kota Pempek Palembang, ungkap akun Instagram AHY tersebut. Terlihat jelas juga di belakang AHY diduga merupakan bus mati pajak yang terparkir di lapangan parkir Balai Kralatau, Bandar Lampung saat AHY menghadiri pelantikan 15 DPC Demokrat Selampung. Bus itu berplat polisi B7050 PJA, menunggak pajak alias tidak membayar pajak setelah jatuh tempo. Berdasarkan penelusuran pada website samsat.pkb2jakarta.co.id, bus berwarna biru dan berplat polisi Jakarta tersebut sudah menunggak pajak selama 10 bulan yang seharusnya jatuh tempo pada 9 Maret 2022. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya bagaimana ya? Komentar dari para netizen-netizen. Demokrat melucu lagi, saya prihatin. Namanya juga Bemo Karatan yang lebih banyak mangkraknya. Mangkrak dari ketua umum sampai kader sama simpatisannya mangkrak. Partai politik kok nggak boleh ngurusin negara, Anda waras. Langsung garuk-garuk sih Panja 69. Panja suruh beli kaca di warung sebelah biar bisa wong kadernya bisa berjamaah kok malingnya. Kemarin saya juga inget ya apa kata statement dari AHY, yaitu utang ini sudah menumpuk dan rakyat sekarang ini lagi susah. Tetapi ternyata kemarin AHY juga mengupload video makan-makan.
Bahkan kemarin istrinya juga ya kayaknya sih pesta kecil-kecilan. Jadi sangat terbanding terbalik ya dengan ucapan-ucapannya. Apalagi ini malah ngurusin pajak dari kader Demokrat ini, yaitu Republik Dagelan. Ternyata ada jejak digitalnya. Ternyata bus yang dipakai oleh DPP Partai Demokrat ternyata juga nunggak pajak. Ya semoga sajalah sudah dibayar. Ini kan juga berita 1 bulan yang lalu. Semoga sudah membayar pajak lah. Ya kita selaku menjadi warga negara yang baik, ya seharusnya taat pajak lah. Karena masih banyak pegawai pajak yang belum memiliki mobil Rubicon. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mobil bus mati pajak rombongan Partai Demokrat yang berlogo Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sempat berkunjung ke Sumatera Selatan, Palembang sebelum pulang ke Jakarta. Dilansir dari Instagram milik Agus Yudhoyono, usai melakukan pelantikan DPC Demokrat seprovinsi Lampung, dirinya juga melantik DPC Partai Demokrat seprovinsi Sumatera Selatan pada Kamis 19 Januari yang lalu. Bus mati pajak itu nampak terlihat di dalam foto unggahan Instagram AHY saat dirinya disambut di kota Palembang, Sumatera Selatan. Foto yang bergambar penyambutan AHY dan bercaption, "Dari Lampung, saya bersama istri Anissa Yudhoyono dan rombongan DPP Demokrat melanjutkan perjalanan darat ke Provinsi Sumatera Selatan, tepat di kota Pempek, Palembang," ungkap akun Instagram AHY. Terlihat jelas juga di belakang AHY, diduga merupakan bus mati pajak yang terparkir di lapangan parkir Balai Keralatau, Bandar Lampung saat AHY menghadiri pelantikan 15 DPC Demokrat se-Lampung. Bus tersebut berplat polisi B 7050 PJA, menunggak pajak alias tidak membayar pajak setelah jatuh tempo. Berdasarkan penelusuran pada website Samsat pkb2jakarta.co.id, mobil bus berwarna biru dan berplat polisi Jakarta tersebut sudah menunggak pajak selama 10 bulan yang harusnya jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2022 yang lalu. Ada cerita memilukan di balik kedatangan AHY di Provinsi Lampung saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membujuk masyarakat untuk membayar pajak. Namun, partai bernomor 14 pada pemilu 2024 mendatang ini malah tidak tertib administrasi. Pantauan tim, bus yang mengangkut rombongan Partai Demokrat dengan plat polisi B 7050 PJA menunggak pajak alias tidak membayar pajak setelah jatuh tempo. Bus yang bergambar Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terparkir di lapangan parkir Balai Krakatau menunggu rombongan partai berlogo 3 berlian saat AHY melantik pengurus DPC 15 Lampung pada Rabu 18 Januari 2023. Berdasarkan penelusuran pada website https://samsatpkb2jakarta.co.id, mobil bus berwarna biru dan berplat polisi Jakarta tersebut sudah menunggak pajak selama 10 bulan yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2022. Selanjutnya, kendaraan itu bernilai PKB pokok 11.682.000, SWDK LLJ 153.000 dengan jatuh tempo pajak 9 Maret 2022, PKB dengan 2.570.000, SWDK LLJ denda 100.000, total 14.500.000 dengan status masa pajak habis. Diketahui berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Bahkan diketahui mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY berkunjung ke salah satu karoseri terbesar di tanah air, Adiputro. Politisi Partai Demokrat itu sempat melihat beberapa model bodi bus buatan Adiputro. "Mau beli bus baru nih Pak?"
Momen kunjungan SBY ke Karoseri Adiputro diunggah oleh akun Instagram resmi Direktur Adiputro Wira Sejati, David Jojokusumo. David mengunggah momen ketika SBY berada di markas Adiputro untuk melihat beberapa model bus di sana. Terima kasih atas kunjungan Bapak Presiden SBY, tulis David di Instagram Jehro777 pada Senin 13 Februari 2023. Apakah Presiden RI ke-6 ini bakal membeli bus baru? Menurut Supervisor Finish Bus Adiputro Yohan Setiawan, SBY hanya melakukan kunjungan biasa. Oh enggak, cuma kunjungan saja. Kebetulan Pak SBY lagi berada di Kota Malang. Kalau bus Adiputro kan sudah punya Pak SBY, kata Jonathan melalui pesan singkat kepada Detik.Auto. Sebelumnya SBY memang menjadi salah satu pelanggan bus Adiputro. Dia memiliki 1 unit bus Adiputro dengan kaca dengan single, depan single dan menggunakan sasis Mercedes-Benz. Pak SBY sudah punya bus Adiputro, mesinnya Mercy, bodinya HDD, single class, sambung Yohan. Sebagai informasi, Adiputro merupakan salah satu perusahaan karoseri pembuat bodi angkutan umum dan bus terbesar di Indonesia. Adiputro terkenal dengan model jet bus yang menjadi bodi andalannya. Karoseri asal Malang, Jawa Timur ini juga memiliki lini model bodi yang cukup lengkap, dari bodi SHT Super High Deck, UHD Ultra High Decker, bus tingkat hingga sleeper bus Dream Coach. Adiputro juga dikenal dengan konsep bus double glassnya yang bikin tampilan bus jadi terlihat lebih gagah. Bahkan Nasdem dan PKS telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2004 mendatang. Lalu, kapan Partai Demokrat akan mendeklarasikan dan akan mengusung Anies Baswedan secara resmi? Pernyataan sikap resmi Partai Demokrat yang mendukung Mas Anies Baswedan sebagai capres telah diambil sebelumnya dan disampaikan ke publik pada tanggal 26 Januari yang lalu. Selanjutnya, untuk deklarasi paripurna atau paket komplit akan dilakukan setelah Mas Anies menetapkan baca presnya. Jadi, deklarasi sudah satu paket, sekaligus baca pres dan baca presnya, kata Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan pada Minggu 26 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera PKS diketahui tidak masalah jika bakal cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang bukan kader partai ataupun di luar koalisi perubahan. Partai Demokrat menyerahkan perihal cawapres ke Anies Baswedan. Terkait cawapres, Partai Demokrat sebelumnya telah menyampaikan pandangan yang disampaikan langsung oleh Mas Ketum AHY bahwa perkara ini diserahkan sepenuhnya ke Baca Pres Mas Anies Baswedan. Kita akan senantiasa menghormati hal tersebut, kata Kamhar. Kamhar juga mengatakan Anies Baswedan telah memaparkan kriteria Baca Pres yang akan mendampinginya. Salah satu kriteria itu adalah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenangannya. Apalagi sebelumnya Mas Anies juga telah mempresentasikan dan menjabarkan 5 kriteria calon wakil presiden sebagai pendamping pada Pilpres 2024 mendatang, yakni pertama memiliki kontribusi signifikan pada pemenangan, kedua memperkuat barisan koalisi perubahan, ketiga bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif, keempat memiliki platform perjuangan yang sama sebagai pasangan yang menawarkan perubahan dan perbaikan, kelima memiliki chemistry yang pas sehingga mewujudkan menjadi duit tunggal, jelasnya. Kamhar juga menyebut bahwa Partai Demokrat menghormati terkait kriteria baca wapres yang diberikan Anies tersebut. Dia menyebut kriteria itu sejalan dengan apa yang disampaikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Rapimnas Partai Demokrat pada September 2022 yang lalu. Diketahui Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai baca pres yang akan diusung pada Pilpres 2024 pada November 2021 lalu. Sementara PKS resmi mengusung Anies pada Kamis 23 Februari kemarin. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi sebelumnya menjawab peluang sosok cawapres Anies Baswedan yang bakal diusung di Pilpres 2024 mendatang. Habib mengaku tak masalah jika cawapres Anies nantinya dari kalangan luar parpol politik. Oh iya, kita sudah menyiapkan segalanya.
Iya atau tidak, seorang kader parpol kita welcome, kata Abu di Stadion Madia GBK, Jakarta, Minggu 26 Februari 2023. Abu menyebut pihaknya sudah tidak ada hambatan dalam mencalonkan Anies sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Urusan pemilihan cawapres, Abu menekankan hal ini sepenuhnya ditentukan oleh Anies Baswedan. Bahkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra mengatakan mereka akan menggelar safari politik bersama Anies Baswedan setelah deklarasi bersama partai yang bergabung di Koalisi Perubahan. Menurut Hersaki, safari politik merupakan bagian dari skenario yang saat ini tengah digodok oleh tim kecil Koalisi Perubahan. Bagian dari strategi, ada kalkulasi mendetail pembahasan berbagai skenario, kata dia saat dihubungi pada Senin 20 Februari 2023. Seperti diketahui, Partai Demokrat telah mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Sebelumnya, Anies telah didukung oleh Partai Nasdem. Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapat dukungan dari PKS. Dan terakhir Partai Umat ikut mendeklarasikan dukungannya ke Anies Baswedan. Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS sebelumnya telah membentuk tim kecil untuk menggodok deklarasi bersama dukungan terhadap Anies Baswedan. Ketiga partai juga berencana mengumumkan koalisi yang disebut sebagai Koalisi Perubahan. Namun hingga kini, ketiga partai belum juga mendeklarasikan koalisi dan dukungan ke Anies secara bersama-sama. Sebelumnya, safari politik telah dilakukan Anies bersama Partai Nasdem. Adapun safari politik yang dilakukan bersama Koalisi Perubahan, Hersaki mengatakan saat ini masih disusun oleh tim kecil. Ini masalah pengaturan ritme dan tempo saja, bagian dari strategi, ujarnya. Langkah ini, ujar Hersaki, diambil agar koalisi bisa menghadapi berbagai kemungkinan, sehingga ketika satu pilihan langkah sudah kami ambil, apapun respon publik, respon koalisi lain, respon pendukung status quo, sebisa mungkin sebagian besar sudah masuk dalam kalkulasi yang kami prediksi sebelumnya, ucapnya. Menurut Hersaki, masyarakat punya harapan besar akan perubahan. Hal itu, ujar dia, jadi bagian dari denyut keinginan yang akan dilakukan Koalisi Perubahan. Inilah yang kami yakini dan kami perjuangkan, ujarnya. Hersaki juga menambahkan, kalau tiba waktu yang tepat untuk menyampaikan rencana Koalisi Perubahan, maka hal itu akan segera disampaikan ke publik. Jika dirasa belum saatnya, rencana yang sudah kami sepakati dan kemajuan yang sudah kami capai belum akan kami sampaikan ke publik, ujar dia lagi. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Hersaki memberikan sinyal yang mengarah pada kemajuan deklarasi Koalisi Perubahan. Koalisi ini berisi Partai Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Kemungkinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan safari politik bersama dengan bakal capres dari koalisi tersebut, yakni Anies Baswedan. Tunggu saja, mungkin minggu-minggu ini akan ada beberapa agenda yang kemungkinan bisa diikuti oleh publik, ujar Hersaki pada 21 Februari. Hersaki mengaku masih menunggu momentum yang tepat untuk deklarasi koalisi sehingga penandatanganan kesepakatan 3 parpol. Pihaknya juga berencana membentuk sekretaris perubahan. Ini masalah pengaturan ritme saja dan tempo saja, bagian dari strategi. Ada kalkulasi mendetail pembahasan sebagai skenario, ujarnya. Hersaki juga mengaku pihaknya masih mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terjadi jika mendeklarasikan koalisi. Hal ini lantaran muncul kabar bahwa banyak pihak yang ingin menghalangi pembentukan koalisi tersebut. Kami berupaya bersiap diri menghadapi semua skenario, berbagai kemungkinan, sehingga ketika satu pilihan langkah sudah kami ambil, apapun respon publik, respon koalisi lain, respon pendukung status quo, sebisa mungkin sebagian besar sudah masuk dalam kalkulasi yang kami prediksi sebelumnya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan Veko mengatakan potensi pemenangkan Anies Baswedan paling besar jika dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya, hal itu dibuktikan dari beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia. Jadi dibangun dari data ilmiah, presentasi survei-survei mengatakan
memang paling memungkinkan Anies memenangkan capres itu kalau didampingi oleh AHY, kata Irwan Veko kepada IDN Times pada Senin 13 Februari 2023. Irwan Veko juga mengatakan, menurut pengamatannya, Anies AHY bisa bersaing dengan nama-nama bakal capres lainnya seperti Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, atau Puan Maharani, dan bahkan Ganjar Pranowo. Dia mengklaim dari beberapa hasil survei yang sudah beredar, dipastikan bahwa Anies AHY bisa memenangkan Pilpres. Namun dia tak mengatakan hasil survei mana yang dia maksud memenangkan Pilpres tersebut.